Hai, assalamualaikum. Nah, ditemenin sama Dede Sapa. Karena kemarin habis polling banyaknya pada pilih bikin video aja, jadi sekarang aku mau ceritain gimana caranya supaya asi aku tuh banyak banget ya. Alhamdulillah Allah kasih rezeki, asinya banyak. Jadi ceritanya dari awal aja dulu ya. Pas hamil yang pertama itu pas hamilnya Marwah itu asinya sebenarnya lebih banyak. Jadi pas usia kandungan 7 bulan itu asinya tuh udah rembes-rembes kalau pas hamilnya Wawa ya, anak pertama. Nah itu nggak makan apa-apa, terus pas lahir langsung keluar, cuman sayangnya anaknya nggak mau nyusu langsung karena putingnya kelelep atau nggak ada putingnya. Jadi dia nggak mau, akhirnya cuman seminggu aku susuin langsung, tapi anaknya nggak mau, gumoh terus kayak nolak gitu, jadi akhirnya dipamping, full pumping, jadi kakak itu pakai endot. Nah padahal full pumpingnya itu eh, udah semaksimal mungkin, udah 2 jam sekali, terus selalu dikosongin, makan juga udah makan daun katuk, terus makan vitamin ASI yang dikasih sama bidan, alhamdulillah cocok. Kebetulan kan Wawah lahirnya di bidan, jadi langsung dikasih vitamin ASI, alhamdulillah cocok. 6 bulan itu banyak, tapi pas dipamping malah nggak keluar setelah 6 bulan ya. Tapi kalau disusuin langsung ditempelin ke bibir anak itu keluar. Jadi akhirnya kakak Wawa dibantu support. Nah setelah 6 bulan lepas ASI, full support. Nah, kalau untuk anak kedua ini setelah pengalaman kemarin pakai support dan lumayan karena supportnya pakai bebelak, jadi semaksimal mungkin udah bertekad pengen full ASI, pengen lulus ASI 2 tahun untuk anak kedua ini. Jadi pas hamil itu banyakin makan sayur, terus padahal aku nggak suka sayur ya. Jadi pas lama hamil itu aku tanamin dalam pikiran bahwa harus full ASI dan harus banyakin makan sayur walaupun nggak suka. Sebenarnya nggak apa-apa sih sufor juga, karena sufor itu bukan racun ya. Untuk teman-teman misalkan yang memang Allah kasih rezeki asinya sedikit, jangan berkecil hati juga, karena sufor itu bukan racun. Pas lahiran Dede Sapa itu kok beda banget. Pas 7 bulan itu waktu Wawa kan udah rembes, nah kalau ini enggak, sempat khawatir juga, aduh gimana ya kalau asinya nggak keluar. Nah ternyata pas lahiran itu ada bening-bening gitu, tapi nggak ngocor, nggak kayak Wawa itu langsung mancar. Nah kalau ini cuma bening-bening sedikit kayak getah-getah gitu, dan ternyata nggak keluar, nggak kencang soalnya payudaranya, jadi lembek gitu. Ternyata 3 hari itu, selama 3 hari nggak ada air susunya. Nah selama 3 hari itu jadi aku minumin terus vitamin ASI dari bidan. Cuman bisa kalian beli juga, karena waktu Wawah juga aku minumin itu dan beli di apotek setelah habis yang dikasih sama bidannya. Nah vitamin ASI-nya tuh yang kayak gimana sih? Vitamin ASI-nya tuh ini namanya Herbatia Sari ASI. Nih ini aku selama 3 hari abis ini kan ini memang dikasihnya 1 kapet ini ya. Nih jadi 1 kali sehari makannya. Ini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aku 10 hari minum ini, ditambah ini 1 jadi 11 hari. Aku 11 hari minum ini ya dari awal. Jadi pas 3 hari nggak keluar itu minum ini, plus aku langsung pesen Mom Uung. Itu pas di hari setelah melahirkan, tahu asinya nggak ada, lembek, minum ini dan pesen Mom Uung. Terus pesen susu juga, susu almond 2 ya, yang rasa coklat sama rasa strawberry. Nah karena khawatir banget kalau takut asinya nggak keluar, suami udah nyaranin untuk dibantu support, cuman aku nggak mau karena katanya selama 3 hari itu bayi masih punya cadangan makanan, jadi oke lah gak apa-apa. Nah selama 3 hari nggak keluar itu tetap apa sayang Dede, ini itu bumbunya bikin tidur dulu ya. Nah selama 3 hari itu aku tetap nenenin Dede, jadi tetap terus disedot sama Dede walaupun nggak ada nggak apa-apa, tapi anaknya juga bilang nggak rewel, jadi tetap disedotin walaupun nggak, sebentar. Jadi walaupun nggak ada tapi tetap disedotin ke dedeknya, katanya biar mancing juga kan. Terus selama 3 hari nggak ada susunya itu aku makanin daun kelor sama daun katuk. Nah yang paling manjur itu ternyata daun kelor, jadi teman-teman bisa cobain daun kelor ya. Itu aku makan sehari 3 kali, makan daun katuk pagi, daun kelor siang, malamnya daun katuk lagi, besoknya gantian daun kelor pagi, daun katuk siang, daun kelor lagi malamnya. Yuk yuk nenek, sebentar ya, mau nenek dulu, dedenya mau nenek dulu ya. Nah, kan yang aku pesan Mom Uung sama susu almond itu belum datang, karena aku pesannya pas hari pertama. Nanti aku kasih linknya ya, aku pesannya di mana. Dan pengirimannya alhamdulillah cepet, jadi pas hari ketiga itu datang. Nah, belum aku minum, pas hari keempat alhamdulillah asinya keluar. Sedikit dulu pertama. Bentar ya teman-teman. Nah, pas datang itu nggak aku minum karena alhamdulillah udah keluar ke 4 harinya itu masih sedikit, dinenenin, terus abis nenen aku pompa. Jadi oh ya maaf kelewat, jadi selama 3 hari dinenenin, abis nenenin dipompa, ternyata nggak ada, cuman ada setetes 2 tetes gitu ya, dari 1 hari sampai 3 hari itu nggak apa-apa, terus aja pompa setiap abis DBF. Nah itu mancing juga kan, setelah dipancing sama babynya dipancing juga sama pompa ASI. Nah setelah 3 hari itu, ke 4 harinya udah lumayan tuh, abis DBF ternyata melebar, berarti kan udah keluar asinya. Nah jadi yang si Mom Uung sama yang susu almond itu belum aku minum,
Nah belum aku minum, terus pas aku pompa habis DBF yang hari keempat itu alhamdulillah ada 5 mili. Nah berarti kan udah mulai tuh, jadi asinya sudah mulai diproduksi. Tuh, kalau sekarang tuh asinya malah muncrat gini. Ya, maaf ya teman-teman, kepotong dedenya lagi. Harus deong-eong. Ya ya udah. Ini bikin video dulu sayang. Ya. Nah pas hari keempat, pas dipompa ada 5 mili dan habis di DBF-in, pokoknya setiap abis nenek dede pompa, dan padahal waktu itu putingnya tuh lecet, gak apa-apa, nahan sakit. Yang penting dede tercukupi asinya. Jadi di pikirannya pas asi gak ada, aduh kenapa ya asiku gak ada, jangan kayak gitu, tapi harus nyemangatin diri sendiri kalau asinya itu akan keluar, asinya sedang diproduksi, asinya banyak gitu. Jadi tanamin pikiran positif sama diri kita sendiri, abaikan orang lain mau ngomong apa. Termasuk suami sendiri waktu itu nyaranin support tapi tidak dihiraukan. Jadi biarin aja, percaya sama diri sendiri kalau misalkan asinya itu bakalan banyak dan keluar. Terus alhamdulillah tuh dari 5 hari 6 hari selalu rutin makan daun kelor, daun katuk selama 1 bulan ya, makanin itu. Terus abis DBF pompa, kalau nggak DBF dedenya kan kalau awal-awal itu tidur terus ya, jadi jarang nenen. Itu setiap 2 jam sekali, kalau misalkan dedenya abis nenen pompa 1 jam pompa gitu. Jadi pompanya itu lumayan lama, walaupun nggak ada keluar gak apa-apa, tapi buat mancing aja gitu. Nah terus pas abis selang 1 minggu lahiran, hari ke-7 itu asinya udah mulai banyak. Alhamdulillah, aku nggak pijat oksitosin ke bidan manapun ya, ke klinik manapun aku nggak pijat. Jadi bener-bener dipompa aja ikhtiarnya, sama disedotin, terus makan daun katuk sama daun kelor. Nah sama vitamin ASI ini juga bisa kalian beli, nanti aku kirim linknya di tempat aku biasa beli ya. Aku belinya online karena nggak bisa kemana-mana dan nggak ada yang itu, karena suami jauh. Jadi bapak juga kasihan kan kalau disuruh orang tua, jadinya beli online aja. Nanti aku kirimin, aku taruh linknya ya sekalian sama yang semuanya. Nah jadi setelah 1 bulan baru aku minum ini, karena udah sayang banget dibeli, tapi baru minum sekali. Terus susu ininya baru diminum, susunya baru diminum 4. Ini ada 2 lagi yang coklat, 1 box ini isinya 6. Terus yang ini masih utuh, belum dibuka tuh, masih ada 6. Jadi cuma minum susu almond 4 bungkus, mombuungnya 1 bungkus, kapletnya 11 kaplet. Alhamdulillah asinya langsung bocor karena konsisten di pumping. Jadi kalau menurut aku ya, kalau di aku itu cocoknya kayak gitu. Nah boleh teman-teman cobain cara yang aku, mudah-mudahan cocok juga. Jadi kalau misalkan dipompa dapatnya sedikit, jangan berpikiran negatif kalau asinya sedikit, karena kan memang sudah di DBF-in itu setelah yang aku baca ya, aku pelajari dari YouTube bidan, kayak bidan kriwil, bidan kita, terus yang lain yang sharing-sharing tentang menyusui. Bayi itu menyusui mengosongkan payudaranya itu 70%. Jadi di payudara kita itu masih ada susu 30% yang tidak keluar. Jadi harus sering dikeluarin lewat pompa. Nah semakin sering dikosongin, semakin sering juga payudara kita memproduksi ASI. Jadi yang paling utama itu harus konsisten mengosongkan payudara. Jadi dibikin asip tuh, dari pas baru keluar juga aku bikin asip. Dari pas hari keempat cuma 5 mili juga ditaruh, diasipkan. Terus besoknya dapat 10 mili, 20 mili, sampai 1 hari itu sekarang bisa menghasilkan 2 liter. Karena setelah DBF itu kurang lebih ya 2 liter, karena setelah DBF habis dipompa itu aku 1 payudara bisa menghasilkan 160 mili. Jadi kalau misalkan 1 kali pompa 2 payudara itu sudah 320 mili. Dan 1 hari aku sekarang ya, karena udah jarang memompa, lebih seringnya DBF, jadi sisa-sisa DBF itu aku paling mompa itu 5 kali. Kalau misalkan di rumah ya, karena sering di DBF-in kan, dedenya sering nanen banget. Jadi 5 kali aku pompa itu 320 kali 5 berapa? Udah 1.500 lebih lah, udah 1,5 liter. Di DBF-in kehitungnya dede neneknya sedikit-sedikit lah ya kita hitungnya. Jadi kayak 2 liter sehari aku bisa menghasilkan 2 liter lebih ASI. Jadi makanya kenapa freezernya cepet penuh. Jadi pas 1 bulan itu udah penuh. Itu sebagian udah dibuangin dari periode bulan Juli, itu dibuangin tuh, awal-awal dibuangin. Jadi bulan Juli baru pompa lagi, baru ada lagi. Nah jadi sampai meluber-luber, sampai dibuang-buang. Malah dari awal Juli pas Idul Adha itu freezer udah penuh, karena 1 hari bisa menghasilkan 10 kantong kan, jadi cepat penuh freezer. Alhasil pas Idul Adha kan pergi ke Bandung, terus ke Ciamis, sampai akhir bulan baru pindah lagi ke Karawang. Nah pas di Bandung sama di Ciamis nggak bikin asip, soalnya kulkasnya tidak memungkinkan untuk menyimpan asip. Jadi diminumin ke kakaknya, umur 2,5 tahun waktu itu, 2 tahun, iya 2,5 tahun. Itu diminumin ke kakaknya. Jadi kakaknya rada berkurang minum supornya, minum bebelaknya, jadi lebih banyak ASI. Tapi jadi bikin gak mau makan, karena ASI kan bikin kenyang. Akhirnya pas pulang lagi ke Karawang kemarin, akhir bulan kemarin itu di stop lagi. Jadi sisanya dibuang sehari. Mau dibikin ASI lagi sih sekarang.
alhamdulillah kan kemarin udah dapat donor, jadi udah 2 kali diambil, sekarang sudah mulai berkurang di freezer, nanti mau disimpan lagi ASInya gitu. Nah, maaf ya belebet-belebet, itu cerita panjangnya. Jadi kalau diambil kesimpulannya, yang pertama makan sayur, bisa dicobain makan daun katuk dan daun kelor. Yang kedua itu minum vitamin ASI, yang ini sih yang paling ampuh ya, yang Herbatia Sari ASI itu dari zamannya Marwa anak pertama sampai sekarang ini ampuh banget. Kalau yang ini sih baru nyobain sekali ya, yang mau umum, jadi nggak tahu ampuh atau enggaknya. Terus susu almond juga bisa kalian cobain ya. Yang ketiga konsisten untuk pompa ASI. Jadi walaupun ada atau enggak tetap dipompa aja. Mau DBF langsung atau enggak tetap dipompa. Pokoknya habis DBF pompa, habis DBF pompa. Sampai akhirnya sekarang kelebihan ASI. Jadi sekarang masalahnya bukan kurang ASI tapi lebih ASI. Gitu. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share videonya, di-like dan di-subscribe. Oke, dadah. Jadinya bobo.